Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu proses pengolahan citra yang sering digunakan untuk mengenali salah satu objek, salah satu tahapan untuk mengenali objek berupa bentuk, yaitu deteksi tepi atau edge detection, yang mana pada edge detection ini lebih mengenali pada bentuk ya, bukan warna. Maka di edge detection ini secara umumnya, secara normalnya direpresentasikan atau dilakukan dengan satu channel saja atau single channel, yaitu ke grayscale. Maka operasi bentuk, pengenalan bentuk itu lebih umum digunakan dengan satu single warna karena lebih sederhana pengolahannya. Maka di sini juga melakukan prinsip itu, di mana deteksi tepi itu prinsipnya adalah deteksi bentuk, maka ini juga menggunakan satu single channel atau satu channel saja, yaitu dengan warna grayscale. Nah, eh, dasar dari deteksi tepi atau prinsip penggunaannya, prinsip cara kerjanya, yaitu dengan cara mengetahui lokasi ataupun pixel di mana, pixel yang mana ketika terjadi perubahan intensitas cahaya yang signifikan. Misalkan ini dari pixel tengah ke agak ke kanan, ini terdapat perubahan warna yang signifikan, maka ini dianggap satu tepi, satu ujung. Nah, semakin tinggi perubahan dari intensitas warna, misalkan sangat cerah ke sangat gelap, maka semakin tinggi juga potensi tepinya. Nah, maka tapi itu dilihat di dua dimensi ya, dari dua dimensi. Maksudnya perubahan warna itu bisa dari dari vertikal saja, misalkan scanning perubahan warna dari horizontal atau dari vertikal juga. Jadi point of view-nya, perspektifnya dilihat dari dua dimensi. Sebagai contoh, ini adalah gambar original. Kemudian di sisi kanan, ini 3 gambar selanjutnya adalah beberapa jenis metode deteksi tepi. Nah, ada yang masih menggambarkan ini misalkan perubahannya juga masih digambarkan kalau ada perubahan yang sangat signifikan dari warna cerah ke gelap, di hasil deteksi tepinya sangat tinggi. Kemudian kalau ini perubahan sedikit ya, masih ada warnanya sedikit lebih gelap. Nah, kalau perubahan signifikan digambarkan dengan warna yang lebih cerah. Nah, sebelahnya ini sudah difilter sehingga hanya tepi saja yang setiap tepi ditampilkan dengan warna yang cerah. Begitu juga yang di sebelah kanannya ini diratakan warnanya di titik tengah. Nah, ini adalah variasi-variasi deteksi tepi. Nah, secara ilustrasi adalah seperti ini yang saya katakan tadi, bahwa cara kerja deteksi tepi adalah mendeteksi perubahan warna dari satu channel itu. Perubahan, bukan warna ya, bukan warna, tapi perubahan tingkat kecerahan atau luminance dari satu pixel, masing-masing pixel. Pixel bisa saja contohnya seperti ini, ketika ada perubahan dari gelap, terang, lebih terang lagi, dari hitam, terus ke grayscale, ke putih ini, maka vektor dari perubahan intensitas itu digambarkan seperti ini, scanningnya. Nah, ini maka hasil perubahan ini itu dianggap sebagai tepi ya, ketika ada perubahan intensitas yang lebih mencolok ini.
Ini dianggap sebagai tepi. Atau secara 2 dimensi adalah seperti ini. Ketika terdapat perubahan dari hitam ke gelap, ini misalkan ini kalau digambarkan dalam 2 dimensi, ini pikselnya, ini adalah nilai intensitasnya, ini X, ini Y, ini intensitasnya. Nah, maka bisa dikatakan seperti ini, kalau ada perubahan signifikan dari sini ke sini, ini dari sini ke sini, ada intensitasnya, maka tepi adalah nilai perubahannya. Perubahan ini begitu berubah. Ini adalah tepinya. Atau dari gelap ke terang, ini adalah tepinya. Nah, prinsip kerjanya atau secara matematis untuk deteksi tepi itu menggunakan fungsi turunan. Nah, turunan itu kan melihat perubahan dari satu fungsi tertentu ya. Contohnya ini kalau menggunakan turunan pertama, kalau hanya turunan pertama seperti ini, ada perubahan, kemudian begitu ada perubahan dari rendah ke tinggi, ini nilainya positif, kemudian dari tinggi ke rendah dia turunannya negatif. Tetapi kalau digambar kan tidak ada nilai negatif ya, intensitas. Nah, maka ini bisa diabsolutkan baik positif atau negatif. Nah, maka ini sudah bisa digunakan untuk mendeteksi tepi dari turunan pertama. Namun ada juga yang sampai menggunakan turunan kedua untuk tekniknya agar selalu positif, yang diambil positif maka dia memanfaatkan turunan kedua. Jadi setelah turunan pertama diturunkan kembali dapat turunan kedua. Nah, hasilnya seperti ini, masih ada tetap positifnya. Oke. Secara matematis kan kalau kita lebih sering mengenal turunan itu fungsi kontinu ya. Turunan dari sebuah fungsi terhadap waktu ya ft dt gini ya. Ini umumnya seperti ini, ada dt. Nah, ini adalah turunan kontinu, artinya setiap waktu ada nilainya. Nah, sedangkan kalau di dalam gambar itu kan piksel itu tidak ada piksel 1,5, tapi dari piksel 1, 2, 3. Nah, tidak ada piksel di antara 1 dan 2 itu kan tidak ada. Di antara 2 dan 3 tidak ada piksel setengah kan. Nah, maka ini menggunakan pendekatan turunan finite atau tertentu, atau juga dikatakan finite itu terbatas pada skala tertentu. Nah, atau bisa dikatakan discrete, langkahnya dari turunan. Kalau waktu misalkan kalau turunan kontinu kan dari waktu perubahannya itu sampai tak hingga ya. Nah, maka di sini kalau finite ini ya ada langkahnya, ada langkah perubahannya. Misalkan ini tiap H. Kalau piksel berarti kan tiap 1 piksel, berarti tiap H-nya tiap satu. Kalau waktu ya misalkan berapa rentang waktu yang akan kita turunkan, misalkan seperti ini. Secara ilustrasi, kalau pada gambar pendekatan turunan itu perubahan nilai di periode selanjutnya dikurangi pada periode sebelumnya, misalkan kalau terkait dengan waktu. Kalau terkait dengan piksel, berarti piksel setelahnya dikurangi piksel sebelumnya. Misalkan kalau dalam piksel 1 dimensi saja, nah 1 dimensi hanya vektor saja, maka turunan pertama adalah sama dengan dari piksel setelahnya dikurangi piksel sebelumnya. Ini kalau scanningnya dari kiri ke kanan. Kalau algoritmanya mencari turunan dari kiri ke kanan ya piksel sebelumnya piksel setelahnya dikurangi piksel sebelumnya. Piksel setelahnya dikurangi piksel sebelumnya. Kalau nilai intensitasnya sama kan berarti turunannya 0. Tidak ada
perubahan intensitas ya kalau tadi. Nah, kalau di sini karena ada perubahan ini misalkan ini pixel 1, di sini masih ada pixel 2. Kalau perubahannya sama, ya nilainya kan 0. Karena pixel setelahnya dikurangi pixel sebelumnya 0. Nah, pixel kedua ke pixel ketiga karena ada perubahan, pixel setelahnya dikurangi pixel sebelumnya, maka nilainya ada. Nah, setelah ini berikutnya adalah masih nilainya sama, maka 0 kembali. Nah, kemudian dari pixel sini, pixel tengah ke pinggir, karena ada perubahan dari tinggi ke rendah ya, pixel setelahnya dikurangi pixel sebelumnya, maka nilainya negatif. Nah, nilai negatif dalam gambar itu tidak ada, maka ini dilakukan proses absolut, baik positif negatif selalu dianggap positif. Nah, atau dilakukan dengan turunan kedua, diambil yang positif saja. Nah, misalkan seperti itu. Oke. Nah, itu kalau ilustrasi satu dimensi. Berikutnya kalau ilustrasi dua dimensi, maka X dan Y ya dipetakan bahwa X plus H ke Y plus H dikurangi X, Y. Misalkan secara diagonal ya. Kalau ini scanningnya secara diagonal. Jadi ada scanning secara diagonal. Jadi misalkan ini X, X, Y 1,1 ini berarti kalau ini ditambah tiap satu pixel ya 2,2, 2,3, 2,4. Nah, secara diagonal misalkan ini scanningnya secara diagonal, atau ada juga yang melakukan 2 kali scanning, diagonal ke kanan dan diagonal ke kiri misalkan, atau dari vertikal horizontal. Nah, itu pendekatan untuk mendeteksi tepi adalah dengan cara turunan. Ternyata fungsi turunan ada manfaatnya juga untuk pengolahan gambar. Nah, pendekatan turunan ini kemudian didekati pada metode agar lebih mudah. Pada pendekatan deteksi tepi ini dilakukan pendekatan operasi konvolusi ya. Karena konvolusi kan selalu ada perkalian dan pengurangan dengan pixel tetangganya. Kalau Anda ingat di video saya sebelumnya tentang materi konvolusi. Nah, dari ide tersebut maka Sobel, salah satu penemu atau yang menciptakan metode ini adalah dengan mengalihkan dengan kernel. Nah, kernelnya itu yang menentukan apakah dia scanningnya dari secara horizontal atau secara vertikal. Nah, misalkan kalau secara horizontal, kernelnya adalah bentuknya ini dari kecil, tengah ke tinggi ya. Bisa dibayangkan kalau digambarkan berarti dari 0, dari negatif ke 0 terus naik gini ya. Menurut tangga berarti dari kiri ke kanan. Misalkan seperti itu. Nah, kalau vertikal ini berarti dari bawah ke atas, ke tengah, dari atas terus naik terus ke bawah. Berarti ini kernelnya secara operasi mengurangi dengan pixel setelahnya di bawahnya, positifkan yang di atas, di bawahnya dikurangi dengan pixel yang di belakangnya, di sebelumnya atau yang atas. Kalau ini pixel yang kiri, pixel selanjutnya yang kanan dikurangi dengan pixel yang sebelumnya, yaitu yang kiri. Nah, ini adalah salah satu teknik yang digunakan Sobel untuk deteksi tepi. Nah, perintahnya dalam OpenCV, dalam Python, dalam C++, ini perintahnya adalah CV double dot Sobel dalam kurung gambar input, kemudian gambar output,
Terus output image tipenya, output image tipe ini adalah out ini diberi tipe gambar seperti apa. Karena ini ada operasi perkalian pengurangan, umumnya menggunakan tipe float. Jadi float bisa saja koma-koma ya nantinya, hasil turunannya bisa saja koma-koma. Kemudian setelah itu ada dx dan dy. Dx ini maksudnya kalau dx-nya bernilai 1 dan dy-nya bernilai 0, maka dia menggunakan kernel horizontal. Jadi scanningnya dari kiri ke kanan. Kalau dx-nya 0, dy-nya 1 menggunakan vertikal. Kalau sama-sama 1, ini setelah dilakukan horizontal, kemudian dilakukan vertikal, hasil dua-duanya kemudian di N kan. Nah, ini kalau sama-sama 1. Kemudian kernel size adalah besarnya yang akan dioperasikan, besarnya lingkungannya yang akan dideteksi. Semakin besar tentunya deteksi tepinya semakin tebal, tepi apa ya, garis tepinya akan semakin tebal. Kalau semakin kecil kernelnya, semakin kecil garis penanda tepinya. Karena tetangganya yang dikurangi kan semakin banyak, maka nilai intensitasnya juga semakin mengikuti lebih ketebalannya. Nah, nanti akan kita lihat. Kita simulasikan saja ya. Oke. Sini kita gunakan C++ dulu. Oke, C++ dulu. Saya besarkan fontnya. Nah. Oke. Udah. Nah, seperti biasanya kita input library-nya ada OpenCV, core, inti pengolahan library inti, kemudian OpenCV dan GUI-nya. GUI-nya untuk menampilkan ya imshow itu. Nah, seperti biasanya pada C++ ya masih ada main-nya, integer main-nya, kemudian kita read gambar, kita baca gambar, kemudian disimpan dalam variabel. Kemudian di sini karena agar lebih simpel tadi, normalnya deteksi tepi menggunakan gray ya, warna keabuan. Maka di sini siapkan variabel abu-abu gray, kemudian Sobel. Nah, Laplacian nanti akan saya jelaskan, berarti ini kita komen dulu yang Laplace, operasi teknik Laplace. Kita Sobel dulu. Lihat Sobel dulu. Nah, kemudian kita coba dengan kernel size-nya kecil dulu 3. Kemudian di sini ada perintah Sobel. Dalam kurung inputnya adalah image gray, hasil konversi warna dari RGB. Nah, kita taruh di perulangan. Nah, ini dari inputnya adalah image yang kita baca, kemudian outputnya adalah image gray. Nah, dalam beberapa OpenCV ada yang color underscore bgr to gray, ada yang beberapa versi OpenCV, misalkan versi 3, maaf. Versi 3 itu CV underscore bgr to gray. Ada beberapa beda penamaan. Di sini saya menggunakan OpenCV versi 4. Di OpenCV versi 4 ada color, untuk merubah adalah color underscore bgr to gray. Nah, operasi Sobel tadi ya, Sobel inputnya adalah gray, kemudian saya saya tempatkan hasil operasi Sobel ini
deteksi tepinya, hasil deteksi tepinya di variabel image Sobel, kemudian tipe data hasilnya ini, tipe gambarnya adalah bertipe float, satu channel float. Kemudian ini scanning secara DX berarti horizontal, kemudian kernel size-nya adalah 3. Nah, kita tampilkan. Oke, kita coba. Compile. Nah, ini adalah hasil deteksi tepinya. Kita lihat bahwa kelemahan dari Sobel ini adalah ketika ada perubahan, kalau hanya di scanning secara horizontal saja, ketika ada perubahan seperti ini, nah ini, perubahan ini dari ini ke sini yang dinilai hanya satu kali saja, satu titik di sini saja. Setelah itu kan tidak ada perubahan. Nah, maka ini bukan dianggap tepi kalau secara scanning horizontal saja. Kemudian ini ada satu garis full, nah ini masih dianggap tepi. Kalau ini dari sini ke sini, ini sudah tidak ada perubahan pixel lagi, tidak ada perubahan intensitas ya di pixel ini. Maka ini bukan dianggap tepi. Padahal secara objek ini seharusnya adalah tepi ya. Ini adalah seharusnya tepi. Ini dalam satu lingkaran. Nah, idealnya ya memang secara diagonal. Ada yang menggunakan diagonal. Nanti kita lihatnya. Nah, kemudian ini ada perubahan intensitas sedikit. Nah, di sini. Nah, maka ada perubahan. Nah, ini adalah secara di horizontal ya. Kita coba kernel size-nya lebih besar lagi, misalkan 7. Maka akan semakin tebal garis hasil deteksi tepinya. Nah, karena efek tetangganya ini masih sangat lebar. Ya, pindah 1 pixel ini masih ikut, yang sebelah kanannya juga masih ikut. Terus semakin besar ya semakin tebal hasil deteksi tepinya ini ya. Nah, itu tadi secara horizontal. Kalau secara ingat kernel size-nya adalah ganjil, selalu ganjil 1, 3, 7 dan seterusnya. Kalau hanya 1 ya tidak ada perubahan ya. Kalau hanya 1 mestinya tidak ada perubahan. Mestinya dia masih menggunakan satu itu berarti di sini diartikan 1 pixel tetangga atau 3x3 berarti metriknya. 1 pixel tetangga. Kalau 0 ya tidak bisa karena perkalian dengan bukan kernelnya 0 tidak ada. Harusnya tidak bisa. Kok bisa ini? Belum disimpan. Harusnya tidak bisa. Karena ukuran kernelnya 0, 0 dengan kali gambar itu bisa. Mungkin ini secara algoritma di defaultkan ke 1. Kita lihat Sobel ya. Sobel. Perintahnya. Oh ya, secara default kernel size-nya diberi 3. Secara default ini sudah diberi 3. Meskipun kita rubah 1, secara defaultnya dia sudah diberi nilai 3. Karena kalau secara matematis, nah nih, ketika kernelnya 1, maka diberikan 3 kali 1 atau 1 kali 3. Nah, ini adalah secara defaultnya Sobel. Karena tidak mungkin
kernel size-nya diberi 1 masih bisa operasi konvolusi ya, harusnya hasilnya tetap. Maka algoritma di sini dia berikan meskipun diberi nilai 1 masih kernel yang diberikan 3 kali 1. Oke, itu adalah kernelnya. Nah, ini tadi dari kernel horizontal. Kita rubah ke kernel vertikal. Kalau vertikal maka titik yang horizontal ke bawah, nah ini tidak dihitung sebagai tepi karena setelah scanning dari atas ini ada perubahan pixel, namun setelahnya tidak ada lagi, berarti turunannya 0, tidak ada perubahan pixel. Nah ini baru ada lagi, nah, ini dihitung tepi. Nah ini adalah kelemahan Sobel tadi ya. Kalau scanningnya dari vertikal dan horizontal. Kalau di sini, kalau 1 dan 1 ini di N kan, sayangnya di N kan, bukan di OR, harusnya di OR ya. Kalau di OR kan masih bisa secara keseluruhan untuk deteksi tepinya. Nah, maka kalau kalian menggunakan Sobel, hasil vertikal dan hasil horizontal, jadi ada 2 kali Sobel. Kalau pengen dengan Sobel ya, 2 kali dari Sobel yang pertama ini disimpan dengan horizontal, kemudian inputnya tetap gray, kemudian kita coba ya, di OR kan harusnya ya, harusnya di OR kan atau di jumlah ke 1 Sobel 2 misalkan. Ini 1 dan 0, satunya 0 dan satunya secara vertikal, satunya secara horizontal. Kemudian harusnya nanti diorkan atau dijumlah. Maka deteksi tepinya lebih baik ya. Sobel plus misalkan. Dan 1 ditambah dengan Sobel 2. Kita coba tampilkan Sobel plus misalkan. Sobel plus. Lebih baik. Deteksi tepinya lebih baik. Nah, itu adalah teknik mengakali bagaimana ketika kita menggunakan deteksi tepi Sobel. Nah, itu adalah Sobel. Deteksi tepi Sobel. Nah, deteksi tepi Sobel ini, deteksi tepi juga nanti bermanfaat, digunakan untuk ekstraksi ciri ya. Ciri-ciri dari sebuah objek gambar, salah satunya adalah kita lakukan deteksi tepi dulu. Nah, ini adalah operasi deteksi tepi dengan Sobel. Cara yang lain, ada metode yang lain, yaitu disebut Laplacian. Laplacian karena dengan menggunakan kernel berupa Gaussian. Nah, ini kernelnya dikonvolusikan dengan bentuk kernel Gaussian. Ini fungsi Gaussian itu membuat kernel Laplace Gaussian itu bentuknya seperti ini. Kalau Gaussian saja itu hanya kurva lonceng, ini ada ke bawahnya.
ada ke bawahnya, maka disebut ini oleh, nggak tahu ya kenapa disebut Laplace Gaussian, disebut Laplacian ya. Mungkin dalam membentuk kubah ke bawah ini ada operasi Laplace dari kernel Gaussian, sehingga muncul bentuk kernel seperti ini. Nah, ini representasikan dalam metrik. Kalau dilihat di dalam metrik ini terbalik ya. Kernel ini dibalik karena negatif puncaknya di tengah, ini negatif 4, berarti dibalik dia ke bawah gitu ya, lebih tinggi ke bawah, dibalik. Kalau ini sesuai dengan ini, maka ini harusnya positif 4, yang ini adalah negatif 1, negatif 1, negatif 1. Ini dibalik. Kernelnya ini dibalik. Dibalik sehingga ini bukan jadi puncak tapi jadi lembah. Ini bukan jadi lembah tapi jadi puncak. Dibalik. Nah ini kalau dilihat dari kernelnya di sini ini hanya scanning dari kiri negatif ke kanan positif ya. Sisi pixel di kanan dikurangi dengan pixel di kiri, atau ini pixel di bawah dikurangi pixel di atas. Kalau dari secara Laplacian ini, kernel ini melingkar, sisi luar dikurangi sisi yang di dalam. Menariknya itu. Berarti secara scanning ini harusnya lebih baik, tidak seperti Sobel tadi. Kalau satu kali operasi Sobel dia gambarnya ada yang terpotong, maka kalau tadi ketika menggunakan Sobel harus 2 kali. Ini perbaikan dari Sobel, scanningnya dengan cara memutar sisi luar pixel dikurangi sisi dalam. Nah, perintahnya ini dengan Laplacian input, output, kemudian tipe saja kernel size, karena kita tidak mengatur vertikal horizontalnya. Cukup dengan ini ya. Maka ini hasilnya harusnya lebih baik dibandingkan dengan Sobel. Nah, ini inputnya sama dari hasil konversi Gray, kemudian outputnya ditempatkan pada IMG Laplacian, kemudian tipe datanya adalah float, kernel size-nya saya buat sama, hasilnya adalah ini tipe datanya belum dibuka ya, variabel belum diberi. Nah, karena dia melingkar, hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan ini kalau dibandingkan dengan Sobel yang horizontal saja. Nah, ini lebih baik. Tepinya semua bisa. Nah, ini benar-benar tepi, ini dianggap tepi, semua tepi. Sampai lingkaran pun juga lebih baik jika dibandingkan dengan Sobel yang meskipun horizontal dan vertikal digabungkan sepertinya lebih baik ya dibandingkan. Nah, ini adalah 2 operator. Kemudian bagaimana ini kan secara gambar aslinya ini enak. Secara gambar aslinya terlalu banyak. Secara gambar aslinya ini enak, intensitas warnanya sangat tegas sekali. Nah, bagaimana kalau yang intensitasnya berubah sedikit demi sedikit, misalkan kita coba cari gambar
yang intensitasnya berubah sedikit. Nah, misalkan ini perubahannya sangat variatif sekali. Kita coba. Namanya gambarnya image 3 JPG. IMG 3 JPG. Image bukan IMG, image 3 JPG. Nah, akan banyak sekali yang dianggap tepi ya, karena perubahannya intensitasnya sedikit-sedikit, perubahannya tidak tegas. Ya, beberapa ada yang tegas, maka ini lebih cerah dibandingkan yang lainnya. Kita coba cari kernelnya, mungkin kalau kernelnya lebih bagus, lebih tinggi mungkin hasilnya lebih bagus mungkin. Karena ketetanggaannya ya ternyata tidak juga 11, lebih besar lagi. Ya, tidak semuanya di sini masih belum rata. Nah, ini adalah satu permasalahan sendiri dari deteksi tepi ketika perubahan intensitasnya sangat tidak tegas, artinya ada ini seperti ini. Meskipun ini satu objek, tapi ada perubahan gradasi ya, ada sedikit gradasi di sini. Nah, maka ada yang menggabungkan deteksi tepi dengan filtering gambarnya. Jadi sebelum dideteksi tepi, difilterisasi dulu gambarnya. Nah, menggunakan Kenny namanya Kenny Edge Detector. Ini ada beberapa algoritma, jadi kernelnya dilakukan mengurangi noise-nya, filter noise-nya, kemudian dilakukan kernelnya ini menggunakan sama sobel dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Tapi setelah itu dua-duanya setelah deteksi secara vertikal horizontal, setelah itu dijumlahkan dan dikuadratkan ya. Nah, itu beberapa tahapannya. Jadi diperbaiki lagi. Kalau secara turunannya ini masih menggunakan operator sobel, tapi difilter dengan Gaussian blur ini kernelnya. Kernelnya menggunakan Gaussian blur. Nah, kita coba. Nah, karena ada Gaussian blur, nah di sini ada kalau di perintahnya ini ada inputnya, ada outputnya, kemudian ada threshold tadi, kemudian ada size kernelnya, aperture size itu size kernelnya, ya, size kernelnya. Threshold itu untuk filterisasi dari warnanya menggunakan Gaussian blur tadi ya. Kita coba menggunakan Kenny pada ini ya. Inputnya adalah gray, kemudian detected
Age-nya adalah misalkan IMG Kenny. Kemudian kita coba ada batas threshold bawah dan batas threshold atas. Misal kita coba dulu, misal batas bawahnya 10, thresholdnya 100. Ini besaran threshold ini sesuai dengan nilai intensitas intensitas warna gambar digital, yaitu 0 sampai 255. Kernel size, size, oke. Kita tampilkan dengan Kenny. Ini. Image Kenny. Oh, belum ada. Oh, aperture size. Oh, di sini dibatasi, di Kenny tidak bisa kernel besar, hanya 3 sampai 7 saja. Mungkin lebih berat kalau kernelnya besar karena difilter. Nah, ini karena difilter akhirnya batasnya terlihat jelas, tidak lebih buruk dibanding 2 ini. Batasnya jelas karena ada filterisasi tadi ya. Misalkan kalau thresholdnya kita naikkan, ini diambil nilai yang tinggi saja, misalkan threshold dari filter warnanya, noise-nya. Nah, kan semakin jelas tepi-tepinya. Seperti ini diblurkan dulu ya, karena menggunakan Gaussian blur tadi. Nah, Gaussian blurnya itu diatur melalui threshold tadi, karena Gaussian blur kan ada kernel, ada yang saya bilang kemarin ada standar deviasinya. Nah, itu diatur di tadi threshold. Nah, itu mengakibatkan deteksi tepi yang sedikit lebih baik, ini bukan sedikit lagi, lebih baik dibanding dengan dua operator yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu fitur, bukan salah satu operasi dengan pada deteksi tepi. Oke, saya coba bahas sekilas yang menggunakan Python. Ya, pada dasarnya ketika menggunakan Python, hampir sama, sedikit saja perubahan perintahnya. Nih, ketika menggunakan Python, kita cukup import CV2 sebagai CV, kemudian kita baca image read, kemudian convert sama sebenarnya kita masukkan perulangan saja. Ya,
agar proses dilakukan perulangan, lebih memastikan saja. Jadi proses convertingnya ini dilakukan berulang-ulang kemudian ditampilkan lagi sampai dia berhentinya adalah ketika ditekan S ya. Ya ini ketika menggunakan Python, kita ambil yang space tadi. Karena saya menggunakan Python 3, ya di sini Python 3. Kalau Python 2 ya cukup Python saja. Nah ini adalah ketika menggunakan Python. Ya, perintahnya cukup simple ya, simple ketika menggunakan Python. Kita coba langsung saja. Yang di sini adalah Kenny ya, Kenny. Hasilnya ini image Kenny, berarti img Kenny, yaitu adalah gv.kenny dalam kurung langsung image gray, ini underscore gray, kemudian tidak perlu inisialisasi tipe data, langsung saja berarti low threshold, high threshold. Low thresholdnya tadi kita coba langsung isi saja 100 dan 200. Kernel size-nya adalah 3. Terus kita tampilkan Kenny, img Kenny. Missing. Lihat entahnya di Python mungkin ada yang berbeda. Python Kenny Kenny Kenny. Oh, di sini cukup threshold 1 dan 2. Harusnya sudah bisa. Kernel size-nya diisi saja. Oh ya. Nah, kernelnya langsung diisi dengan nilai 3. Oke. Nah, ini adalah cara menggunakan Python.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di materi kali ini. Silakan dicoba ketiga-tiganya di rumah. Semoga Anda memahami apa yang saya sampaikan di materi kali ini. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang ekstraksi ciri atau feature detection. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.